Selamat malam semuanya. Selamat datang di channel gue, Rizal Rifai. Sebelumnya kenalin, nama gue Rizal Rifai. Dan mungkin di channel ini bakal banyak cerita-cerita pengalaman gue. Langsung aja, sebelum masuk ke cerita. Jadi sebelumnya gue udah riset, karena memang cerita ini sekitar udah lama ya, udah 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 2016 akhir. Jadi emang udah agak beberapa hal emang gue udah lupa. Jadi sebelum ini gue sempat riset, jadi nginget lagi sama teman-teman gue yang waktu itu terlibat dengan cerita ini. Jadi beberapa teman gue hubungin buat nginget-nginget lagi gimana sih kejadian pastinya. Dan untuk orang-orang yang terlibat di dalam cerita ini, semuanya bakal gue samarin namanya. Cuman kalau memang ada yang berkenan, yang kurang berkenan dari cerita ini, bisa langsung kontak gue. Buat teman-teman yang terlibat dalam cerita ini dan kalian kurang berkenan dengan diunggahnya cerita ini di YouTube, mungkin kalian bisa kontak gue langsung aja. Jadi cerita ini terjadi pas gue kelas 3 SMA, kira-kira 2016 akhir kayak tadi gue udah bilang, pas kegiatan kemah penerimaan tamu ambalan. Jadi kemah penerimaan tamu ambalan ini adalah kemah yang diselenggarain setiap awal tahun dan pesertanya itu siswa baru. Jadi semacam ospeknya pramuka gitulah. Nah, pas jadi kegiatan ini dari gue kelas 1 waktu gue masih jadi peserta sampai gue kelas 3 gue jadi panitianya, itu diadakan di tempat yang sama, di sebuah lapangan ya 20 km dari SMA gue kurang lebih. Dan memang tempatnya emang strategis banget buat kemah sih menurut gue, karena emang akses ke desanya sebenarnya deket tapi nggak kelihatan deket. Jadi lapangan ini memang lapangan punya desa, tapi di sekeliling lapangan itu semuanya hutan. Kalau sekarang katanya udah dibangun ternak, gue nggak tahu, tapi waktu itu semuanya masih hutan. Jadi lapangan ini padepnya nyerong, agak miring gitu, dan di sisi timur sama barat itu dua-duanya diapit sungai, kali gitu. Kalau yang ada di timur itu sumber air bersih, emang buat sumber air gitu. Kalau yang di barat itu kali gede, buat biasanya dibuat tambang batu. Jadi cerita ini dimulai ketika gue jadi peserta kemah 3 hari 2 malam di tempat itu. Beberapa temen gue dari yang jadi satu kelompok sama gue waktu gue jadi peserta memang memiliki kemampuan khusus, ya tau lah. Jadi mereka emang bisa tahu kalau di tempat itu memang ya ada yang nunggu, yang wajar lah ya. Jadi tapi waktu itu mereka ya cuma nonton gitu aja, nggak ada interaksi sama sekali. Waktu gue kelas 2 gue jadi bina damping atau ya sejenis pendampingnya peserta. Waktu gue kelas 2 kemahnya sama di tempat itu juga. Emang gak ada sesuatu yang aneh sampai tiba-tiba ada kabar bahwa ada salah satu penambang batu di situ yang meninggal.
pas gua kemah di situ. Meninggalnya katanya ketiban batu pas dia lagi nambang. Karena ya sungainya kan agak turun gitu kan, nggak mungkin dong digotong orang. Akhirnya warga sekitar memutuskan untuk pinjem tandu PMR sekolah gua. Dan disitulah tandu PMR-nya dipakai buat mindahin orang yang meninggal tadi dari sungai ke rumahnya. Ya karena meninggalnya gitu ya, karena meninggalnya kayak gitu, otomatis tandunya ya gue lihat sendiri ada bekas darah. Begitu tandunya selesai dipakai tuh pokoknya bekas darah, bau amis gitulah. Dan udah gitu doang kejadian waktu gue kemah waktu gue kelas 2. Tapi pas pulang dari kemah itu waktu gue kelas 2 tadi, tandu disimpan di UKS. Dan mulailah banyak gangguan-gangguan di UKS ya, ada yang lihat orang mukanya hancur. Dan itu banyak karena gue PMR, jadi gue tahu apa yang terjadi di UKS pasti. Akhirnya karena timbul banyak keresahan, kami dari PMR waktu itu memutuskan untuk bersihin tandu tadi, dibawa ke orang pinter. Dan alhamdulillah habis dibawa ke orang pinter, gangguan-gangguan tadi berkurang dan udah. Kemudian puncaknya waktu gue kelas 3, dimana gue jadi panitia. Awalnya kita dari panitia pengen pindah tempat karena bosan dong, udah 2 tahun di situ kan, tanpa ada pikiran apapun. Kita cuma alasannya bosan waktu itu. Oke lah, kita cari tempat lain, nemu tempat oke, bagus, kita konsultasiin ke pembina. Dan apa? Pembinanya nolak, nggak mau. Dan bahkan pembinanya ngancem mau berhenti jadi pembina kalau kita nggak nurut sama dia. Anak SMA diancem gitu sama gurunya, bisa apa? Akhirnya kita nurut dan balik lagi ke tempat yang tadi, tempat sebelumnya. Udah karena kita fix ke tempat yang sebelumnya, ke lapangan yang tadi gua omongin. Akhirnya panitia persiapan. Kemah ini dilaksanain hari Jumat, Sabtu, Minggu, 3 hari. Sebagai panitia kita nyiapin acaranya dari hari Kamis. Kita diriin tenda, diriin panggung, diriin tiang bendera, dan pokoknya kita nyiapin semuanya. Dan salah satu yang harus disiapin waktu itu adalah MCK. MCK di sini gue yang dikasih tanggung jawab buat bikin itu MCK. Dan MCK-nya itu tiap tahun pasti di tempat yang sama, yaitu di sungai yang ada di sisi timur yang memang buat sumber air bersih. Nah, dari situ gue tahu bahwa nggak ada sekolah lain yang pakai ini lapangan selain sekolah gue. Kenapa? Karena jalan yang digunain buat ke MCK tadi udah nggak bentuk jalan, emang rumput liar, macem-macem, pokoknya udah ketutup semua. Jadi jalan buat ke MCK itu normalnya lewat belakang gawang. Nah, yang mana gawangnya itu di sisi timur agak ke utara, jadi mana tuh namanya, ya itulah pokoknya. Sedangkan bisa dari si timur langsung ke sungai bisa, tapi itu tebing ya, jurang gitulah, anggap aja tebing, nggak dalam-dalam amat ya, cuma 3-4 meter, cuman tetep aja
lu jatuh dari atas sakit lah, 3-4 meter. Pas gue bikin jalan, nggak mau karena memang karena emang udah ketutup jalannya, akhirnya gue babat dan gue potongin semuanya, gue hilangin, dan itu gue kerjain sendiri. Gue babat semuanya sendiri. Ya memang ada yang bantuin 1-2, tapi habis itu mereka naik lagi. Jadi yang pure ngerjain dari awal sampai akhir itu cuma gue sendiri. Ya wajar karena itu memang tanggung jawab gue kan. Udah gue potongin semua, kelar. Hanya kita bikin MCK, dan MCK-nya itu di mana? Di sebelah tebing yang gue bilang tadi. Terus kali air, habis itu di seberangnya ada ya pohon bambu banyak gitu, rumpun-rumpun pohon bambu gitu yang ya lo tau lah kalau pohon bambu banyak itu tinggi-tinggi rasanya gimana. Habis itu semuanya siap, beberapa panitia cowok akhirnya mutusin untuk nginep di situ buat ya jaga-jaga lah. Ya biarpun sebenarnya situ juga nggak ada apa-apanya, cuman ya kita inisiatif aja. Jadi H-1 Kamis malam Jumat, beberapa anak cowok nginep di lapangan itu. Masih gelap karena kontrak listrik dimulai dari Jumat malam Sabtu. Jadi Kamis malam Jumat gak ada listrik. Penerangan cuma dari handphone sama senter-senter dari milik pribadi aja. Habis itu anak SMA cowok nginep dalam satu tempat. Wah pasti dong main remi, pokoknya kita macam-macam di situ. Bahkan salah satu teman gue ada yang goblok banget, gue inget banget, dia nonton bokep. Goblok gak tuh? Di lapangan antah berantah, bukan tuan rumah. Tapi malam itu emang berakhir gitu aja, emang nggak ada yang aneh di malam itu. Akhirnya masuk hari H. Hari pertama itu hari Jumat. Hari Jumat peserta datang. Jadi peserta ini kira-kira jumlahnya sekitar 210 orang, sama kalau ditambah panitia, pokoknya semua orang yang ada di situ itu sekitar 250 sampai 300-an orang lah. Gue lupa jumlah persisnya, pokoknya peserta datang, peserta nempatin tenda masing-masing. Karena hari Jumatan, habis Jumatan kita mulai upacara pembukaan kegiatan ini. Upacara pembukaan udah mulai, beberapa ada orang yang tumbang ya. Waktu itu mikirnya mungkin pingsan, kecapean, wajar lah. Ada satu cewek peserta yang tumbang, anggap aja, sebut aja kita dia Nana lah ya, Nana. Si Nana ini tumbang dan dibawa ke anggap aja Nana, dan si Nana ini tumbang dan dibawa ke tenda PMR. Jadi di tenda PMR ya udah ditangani biasa. Waktu siang nih ya, gue tekanin lagi di siang, dan dia tumbang di tenda PMR. Oke, waktu itu nggak ada yang aneh, cuman ya menurut gue yang agak janggalnya itu dia mendumel gak jelas gitulah pokoknya. Cuman waktu itu ya kita masih positive thinking, mungkin dia efek kecapean aja kali ya. Acara selesai, lanjut kegiatan di Jumat malam Sabtu. Jadi kalau nggak salah itu biasa ya maghrib sholat, isya sholat, habis itu ada kegiatan sejenis ramah tamah, jadi ngobrol antara peserta dengan panitia dan undangan-undangannya di situ banyak. Jadi kan kalau acara kayak gitu biasanya ngundang sekolah lain gitu-gitulah. Dan mulai ada yang ganjil di sini. Sekitar mulai jam 9 kalau nggak jam 10-an, belum malam banget. Ada satu yang kesurupan.
satu yang kesurupan ini gue kurang tahu yang awalnya ini siapa, pokoknya langsung dibawa ke tenda PMR. Jadi pokoknya kalau ada yang aneh-aneh itu semuanya di tenda PMR, pokoknya yang luka, yang ngobatin sesuatu itu ada di tenda PMR semua. Habis itu gak ada yang aneh, tapi mulai nambah. Ada satu orang lagi kesurupan, satu orang lagi kesurupan, begitu terus sampai akhirnya kita mutusin untuk kegiatan malam ini dihentikan saat itu juga. Semuanya balik ke tenda masing-masing. Dan di tenda PMR waktu itu ada sekitar 5 orang yang gejalanya sama, itu kesurupan. Dan salah satunya ada si Nana tadi. Si Nana ini ibaratnya gimana ya, dia emang secara postur tinggi, gede gitu ya, lumayan lah, cukup kalau dari posturnya emang lebih besar daripada cewek rata-rata. Cuma tetap gak nalar aja kalau dia harus ditanganin 5 orang buat megangin masing-masing satu anggota geraknya. Di tangan ada yang megangin, kaki ada yang megangin, gitu lah pokoknya. Dan dia ngomong, gue lupa persisnya gimana, intinya dia memperingatkan, dia marah, pokoknya disitu dia marah. Dia ngomong soal sopan santun. Bingung dong. Terus ada lagi satu cowok peserta, waduh nggak tahu dia namanya siapa, pokoknya ada satu cowok. Dia kalau dilihat dari badannya dia kecil, tapi tenaganya waktu itu bukan main coy. Dipegang 5 orang gak ada yang kuat. Kalau dilihat dari tangannya dia bentuk kayak cakar gitu lah, kayak nyakar gitu. Dan dia nggak ngomong apapun, dia cuma kayak kayak ngeluarin suara-suara kayak macan gitu lah pokoknya. Akhirnya karena memang di daerah gua ini banyak kesenian kayak kuda lumping gitu, jadi emang banyak orang yang mempunyai kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia itu emang banyak. Jadi akhirnya ya mereka masih coba ditangani. Dari tenda cewek ada satu lagi yang kesurupan. Akhirnya dibawa lagi ke tenda PMR dan gitu sampai beberapa orang. Akhirnya kita ngarahin untuk anak-anak biar tetap di tendanya masing-masing, jangan ada yang keluar dan mulai berdoa, baca apapun yang kalian bisa. Tujuannya sih biar mereka rasa safe gitu ya, biar pikirannya nggak kosong, jadi baca-baca sesuatu gitu. Dan saat itu kondisinya udah lumayan panik, jadi emang di tenda PMR itu udah penuh, gak cukup lagi untuk diisi orang. Tapi gejalanya semuanya kerasukan, kesurupan. Emang ada 1-2 yang sakit. Nah ini yang bikin bingung, karena dia yang 1-2 orang ini bener-bener sakit dan harus dicampur kayak sama orang kesurupan tadi. Bingung dong, kasihan gitu. Dan di sini mulai nambah terus jumlahnya, yang kesurupan nambah terus, hingga suatu ketika gue jalan, karena gue di situ sebagai panitia, gue merasa bertanggung jawab. Gue patroli, muter. Pas gue lewat depan tenda-tenda cewek, awalnya oke, mereka ngaji. Gue lewat satu tenda, oke. Tiba-tiba ada satu tenda yang teriak, suara teriak cewek biasalah kenceng gitu, bareng-bareng satu kelompok satu tenda, mereka teriak bareng.
ada satu yang tiba-tiba keluar lari ke arah kali yang tadi gue bikin MCK tadi, tapi lewat tebing. Cewek coy, lari lewat tebing. Refleks gue kejar, dia udah di bawah, hampir menyentuh air, berhasil kekejar, gue jatuhin. Benar-benar gue sendiri yang ngejar. Dan di situ akhirnya ada gue, teman gue satu lagi anak SMA sebelah, dan guru gue di situ. Pegangin itu anak, nggak mau dibawa naik, maunya di situ tebing coy. Bayangin 3 meter ya, meskipun tanah, cewek lompat 3 meter, gimana logikanya? Dia nggak mau dia apa-apain, dia maunya tetap di situ, bilangnya mau pulang. Tapi logikanya pulang kenapa larinya ke situ, ke kali tadi? Padahal pintu keluar lapangan itu ada di sisi barat, di timur tuh isinya cuma ya hutan, bukan hutan, kebun gitulah, pokoknya bambu-bambu, kebun gitu aja pokoknya. Panik dong gue, gimana nih, mana dia dipegangin 3 orang, jadi 3 orang gue. Ya gue gini-gini rajin olahraga, jadi bisa dibilang kategori yang punya tenaga lah ya. Teman gue tadi dari sekolah sebelah sama, dan satu lagi guru gue guru olahraga. Kalau dipikir 3 cowok dengan kondisi fisik yang kuat lah, kita anggap aja ya, guru olahraga. Gue juga waktu SMA suka volley, kuat dong, biar anggap aja gitulah. Megangin satu cewek, kita kewalahan coy. Hingga akhirnya kita minta bantuan, lebih banyak orang, kita teriak pokoknya dari situ tolong. Dan banyak orang yang datang. Teman gue yang satu ini karena dia memang anak pondok waktu itu, dia naik sambil minum, dia balik lagi mau dikasihin ke si anak ini, si cewek ini, anggap aja kita namanya si Zizi lah ya, si Zizi ini. Gue nggak bisa ngasih nama orang, jadi ya dua kata gitu aja, si Zizi ini, si Z lah gitu ya. Si Zizi ini nolak dong, dia nendang, nyakar gitu. Akhirnya kita pegang palanya, dipiting, gue piting, diminumin itu, hanya agak tenang dikit. Agak tenang, kita bawa naik. Pas baru naik ke lapangan, dia mau lari lagi. Jadi agak tenang gitu, kayak apa ya, mungkin dia sejenis bohongin kita, nggak tahu lah. Pokoknya dia tiba-tiba pengen lari lagi gitu. Terus akhirnya kita tangkap lagi akhirnya masih ada orang, akhirnya dipegangin di situ, dibawa ke panggung karena tenda PMR memang udah nggak cukup, dia dibawa ke panggung, dipegangin dan diobatin di situ. Habis itu gue pergi lagi, gue keliling lagi, dan lagi-lagi waktu gue lewat tenda cewek lagi, ada satu cewek lagi tiba-tiba jatuh di depan gue. Anggap aja dia namanya si siapa ya, si Dini lah ya, anggap aja namanya Dini gitu ya. Pokoknya si cewek ini jatuh di depan gue. Jadi akhirnya gue tolongin, gue dudukin gitu kan, dia pakai sender di tangan gue, dan gue ajak interaksi. Gue tahu maksudnya kan, mungkin dia pingsan. Sebagai PMR kita coba inisiasi pertolongan pertama kan. Gue coba ajak interaksi, gue ajak ngomong, dan ternyata gue bisa ambil kesimpulan kalau dia kerasukan di situ. Kenapa? Karena
Tiba-tiba dia nangis dan dia minta pulang juga. Katanya dia nggak sengaja ada di sini. Mau pulang takut loh. Bingung dong gue. Minta pulang takut, wah nggak sengaja ada di sini, apaan nih? Akhirnya gue angkat, gue bawa ke panggung. Di panggung gue ajak interaksi lagi. Jadi emang gue bergelut dengan hal-hal seperti ini udah dari SMP sebenarnya. Jadi dikit bisa lah kalau interaksi gitu. Akhirnya gue ajak interaksi dan ternyata setelah gue wawancara, dia ini adalah anak kecil yang tersesat di situ di lapangan tadi. Karena bisa ngajak ngomong dia, karena ini gue sendiri yang ngajak ngomong, jadi gue bisa ingat apa yang dia ngomongin. Dia bilang kalau malam ini rame banget. Gue mikirnya apa rame gara-gara kemah. Ternyata emang rame gara-gara di situ emang lagi ngumpul yang dari alam lain, lagi ngumpul di situ, lagi rame kayak pasar katanya. Dan dia tersenggol salah satu yang ada di situ yang lagi rame tadi, kesenggol masuk ke badannya si Dini tadi yang gue angkat tadi. Dia nangis minta pulang, nggak berani kenapa? Karena ada yang jagain di situ. Jadi dia tuh kayak takut sama orang asli situ, bukan orang sih, ya pokoknya penghuni asli situ. Dia takut karena dari tadi diliatin. Waduh, gak mau keluar dia, alasannya takut tadi. Karena gue bingung, gue ajak komunikasi, keluar ya, kasihan yang punya tubuh ini, gue bilang gitu. Ya pakai bahasa Jawa sih, pokoknya keluar dulu aja, nanti kamu pasti bisa pulang, gue bilang gitu kan. Gue coba keluarin, terus gue keluarin, si Dini ini sadar, dia kedinginan. Gue kasih jaket gue dan gue kasih gue nyebutnya sih waktu itu karya tulis sih. Jadi gue nulis di kertas tulisan gitu yang gue dapet sumbernya dari buku yang gue punya. Pokoknya gue nulis ini semacam biar gak diganggu jin gitulah. Gue gulung, gue suruh dia simpen. Dan habis itu dia sadar, aman, dia tidur di panggung waktu itu. Habis itu yang tadinya ada rundown, harusnya tengah malam itu peserta dibangunin buat sejenis renungan dan PBB gitu-gitulah, pokoknya jurit malam gitu, akhirnya ditiadakan. Karena waktu itu kira-kira kalau gue kira-kira sekitar ya 25%, 30% peserta itu kerasukan massal. Akhirnya ya malam itu beberapa dari kami yang bisa kemampuan lah buat hal kayak gitu berusaha ngobatin mereka semua. Ngobatin, akhirnya malam itu selesai dan akhirnya kita lanjut ke hari kedua. Di hari kedua dari panitia minta gimana ya, kayak diskusi rapat sama pembina. Jadi gimana ini, kita mau lanjutin acara ini atau udah sampai di sini? Kita diskusi, kalau kita lanjutin acara ini, keselamatan mereka tanggung jawab kita. Kita tahu semalam ramai banget yang kesurupan. Kalau kita lanjutin, apa kita bisa handle? Gitu, pokoknya pertimbangannya gitu. Kalau kita stop acara ini sampai di sini, nama sekolah kita kecoreng.
gitu. Pokoknya bukan nama sekolah sih waktu itu, kayak dewan si panitia angkatan gue waktu itu, kayak namanya jadi jelek gitu lah pokoknya. Setelah diskusi, dengan diskusi yang agak panas waktu itu, karena emang dasarnya kayak udah kayak crash sama pembinanya gitu ya, akhirnya kita memutuskan untuk tetap dilaksanain kegiatan ini dengan harusnya hari kedua itu jadwalnya mencari jejak gitu-gitu, rutinnya kita perpendek, pokoknya dibikin agar pesertanya nggak capek. Dan malamnya itu kan acara api unggun, malam terakhir tuh pasti api unggun. Dan di situ baru kejadian yang lebih keren lagi dimulai. Pas upacara api unggun, karena ya api unggun kan pas mulai sebelum apinya nyala kan lampu-lampu dimatiin semuanya. Nah, di situ mulai apa yang kita takutin kejadian. Banyak yang kesurupan, banyak banget. Bahkan satu guru kita waktu itu juga sampai kena. Dan itu merambat gitu loh, satu kena. Seperti biasa gue coba nolongin orang sebanyak yang gue bisa. Gue bikin tulisan yang tadi gue bikin, dan itu alhamdulillah memang manjur banget waktu itu. Gak tau sih, mungkin waktu itu gue memang belum banyak dosa kayak sekarang, ya gak tau. Bahkan ada temen gue, dia kesurupan, tiba-tiba dia nari Jawa, cewek, dia nari Jawa di samping tenda PMR. Jadi dia tiba-tiba nari sih, karena gimana ya, waktu itu sih gue mau nolongin agak nggak enak karena di situ dia sama pacarnya. Jadi ayo lah gue cuekin aja. Tiba-tiba ada suara dari jauh, gue bilang apa itu, wah, bingung gue kejar suara itu. Jadi di pintu masuk yang tadi gue bilang sebelah barat, agak jalan sekitar 50 meteran, salah satu panitia temen gue sendiri kesurupan. Dia badannya gede gitu kan, dia kesurupan, gelesotan di tanah itu, pokoknya dia gitulah. Akhirnya kita, karena dia gede, kita gak ada yang kuat ngangkat, ambil tandu, dia angkat pakai tandu. Di atas tandu dia nggak bisa diem, akhirnya tandunya patah. Pasti teman-teman seangkatan gue yang ada di lokasi itu tahu dia siapa. Dia patahin tandu karena dia kesurupan, jadi macan. Waktu itu rame banget, pokoknya banyak banget, sampai jam 12 malam pun kita masih belum bisa nanganin semuanya. Dan uniknya dari awal sampai akhir itu pasti ada si yang tadi gue bilang, si Nana tadi, dia pasti ikut kesurupan. Usut punya usut, ternyata setelah gue telusuri lebih jauh lagi, rata-rata orang yang kesurupan itu mereka udah punya pegangan masing-masing, apa ya, semacam penjaga. Jadi mereka kayak punya penjaga, yang mana malah si penjaga ini semacam bentrok dengan penghuni yang ada di situ. Dan di situ untungnya si Nana ini ya nggak untung juga sih kalau dipikir. Jadi dia tuh sembuh, terus masuk lagi, kesurupan lagi, sembuh lagi gitu terus. Dan akhirnya penyebab dari semua kejadian ini ketahuan pas si Zizi tadi yang gue tangkap waktu dia turun ke
kali dia kesurupan lagi dan berhasil ditanyain. Ternyata di bambu yang tadi gue bilang itu ada sebuah kerajaan, ya, kerajaan Rukoil lah ya. Dan ada oknum peserta yang kata si yang masuk ke diri tadi, dia buang pembalut di MCK yang gue bikin tadi. Pembalut coy. Akhirnya karena kita panik, gimana nih, gue ke desa terdekat nyari siapapun yang punya truk. Di situ gue sama teman gue berdua nyari siapapun yang punya truk. Jam 12 malam, jam 11 kalau nggak jam 12 malam, ini malam banget, udah nggak umum, nggak waktunya orang buat nanyain lu punya truk apa enggak, udah nggak umum pokoknya. Akhirnya kita ketemu satu orang punya truk, Pak, kita minta tolong anterin peserta kita pulang ke daerah kita, jadi sekitar 20 kilo tadi, uangnya besok kita kasih. Sehari sebelumnya waktu masih di lapangan, beberapa teman gue bahkan sampai manggil beberapa orang pintar, orangnya Pak RT-nya di situ. Pak RT di situ emang bisa apa ya, kayak dia karena udah yang megang daerah situ, manggilin juru kuncinya. Temen gue sampai manggil orang yang jadi panitia 2 tahun lalu, karena mikirnya 2 tahun lalu gak ada apa-apa, jangan-jangan panitia gue yang salah. Tapi tetap aja semuanya ya kayak yang tadi gue jelasin, emang udah gak bisa di apa-apain karena emang udah terlanjur. Dan akhirnya acara ini kelar, kita udah disuruh pergi dari situ, tetap aja nggak berakhir gitu aja. Kayak kejadian Jumat, Sabtu, Minggu, Sabtu malam Minggu kita dipaksa pulang, dipaksa sih, mau nggak mau harus pulang. Minggu di rumah masing-masing, udahlah, gue pengen istirahat, gue pribadi pengen istirahat. Dan apa yang terjadi di hari Senin, normalnya Senin sekolah, oke, semuanya sekolah. Dan gue inget banget waktu itu Senin sekolah, dan tiba-tiba ada satu temen gue yang kumat, tiba-tiba kesurupan dan dia ke UKS. Ada lagi, gitu lagi, ke UKS lagi. 2 orang kalau nggak salah di UKS itu. Dan gue sebagai panitia yang baik, gue coba kontrol orang-orang yang kemarin sempet kesurupan itu. Gue cek dia berangkat ke hari Senin, gue cek ternyata ada teman gue yang jadi macan tuh, dia masih belum kelihatan pagi-pagi tuh. Dia pagi-pagi kemana nih, akhirnya dia berangkat untuk cuma telat aja ternyata. Dan
Apa namanya, ini kejadian ini sebelum yang ada di UKS dia. Oh enggak deh, ini yang Senin itu masih yang di UKS. Jadi Senin di UKS itu ada 2 orang yang kumat. Gue lupa siapa, pokoknya ada 2 orang. Salah satunya teman sekelas gue ingatnya itu dulu. Sempet di UKS, coba diobatin, sempat tenang, tiba-tiba ada suara teriakan dari ruang guru. Bingung dong kita coy, ruang guru coy. Aduh, kita siswa nggak boleh masuk. Apa nih? Akhirnya gue salutnya sama sekolah di sini. Sekolah inisiatif untuk meniadakan pelajaran di hari Senin, jadi semuanya pulang jam 10. Gue ingat banget ini, jam 10 semuanya pulang. Tapi nggak bisa gitu aja dong, jam 10 tuh tetep yang tadi udah dikones gue tuh. Akhirnya sampai manggil orang pinter yang spesialis di daerah sini juga. Sempet habis itu ada satu hal yang ini gue unik banget sih. Jadi hari Rabu, pokoknya ini masih kejadian ini tuh masih berlanjut sampai beberapa hari, nggak langsung berhenti gitu aja. Beberapa hari habis itu gue ngecekin, kan gue tetap masih ngecekin dia berangkat enggak, kenapa nggak berangkat. Ada satu cewek, anggap aja namanya si A lah, si A. Ani apa siapa, si A, pokoknya si A. Di kelasnya nggak ada. Terus kita coba waktu itu, pokoknya ada yang hubungin di rumah, dia nggak ada di rumah. Bingung dong kita, dia di mana? Akhirnya ternyata si anak ini deket sama temen gua yang jadi macan. Dan si macan ini, temen gue jadi macan, ngasih tahu gua kalau si cewek ini, si A ini, di jalan dari rumah ke sekolah jam itu jam 8. Rumahnya itu sekitar 3-4 kiloan. Dia mau jalan kaki dari rumah. Bingung dong kita. Gimana bisa teman? Terus karena gue tahu bahwa ada yang gak beres sama si ini anak waktu itu, akhirnya gue mau coba jemputin dia, nggak tahu di mana. Tapi ternyata si macan tadi, si teman gue yang jadi macan tadi, jemputin dia juga. Gue udah larang dia, jangan, nggak usah. Gue tahu ini nggak beres kalau lu jemputin dia terus lu kenapa-napa juga. Siapa yang mau ngurus? Akhirnya kita jemputin berdua, tapi pakai motor sendiri-sendiri. Ya iyalah, nanti si A ini taruh mana. Kita jemputin berdua, kita tanyain mau ke sekolah apa mau pulang. Dia mau pulang. Pokoknya dia mau ke sekolah, katanya dia mau ke sekolah, tapi kita gue sih nyaran dia pulang aja, pulang. Pas gue sampai rumahnya, ternyata benar di rumahnya dia diikutin dari sana. Dan setelah gue masuk rumahnya, gue coba buat bersihin rumahnya. Alhamdulillah sekarang dia baik-baik aja. Terus gue juga sempat coba jengukin si Zizi tadi ke rumahnya,
sama teman-teman gitu bareng-bareng, ternyata udah baik-baik aja. Jadi sempat kita akhirnya selamatan gitu lah, doa-doa, dan itu baru kelar sekitar 2 mingguan dari kejadian itu. Dan dari kejadian itu akhirnya tahun-tahun selanjutnya sekolah gue ngadain kemah di tempat yang deket-deket aja, paling sekitar ya 800 meter, sekiloan lah dari SMA gitu. Gak pernah sampai keluar kecamatan kayak zaman gue dulu. Yang bisa kita ambil dari cerita gue adalah dimanapun tempatnya tetap jaga kesopanan, gitu aja sih. Karena kita nggak tahu siapa yang ada di situ, entah itu yang terlihat entah itu tidak. Tetap jaga kesopanan. Kita hidup ini nggak sendirian, kan? Dan terima kasih yang udah dengerin cerita gue sampai akhir. Mohon maaf kalau emang cara ceritanya ini cuma emang kayak ngobrol biasa. Ya intinya capek coy ngurusin orang kesurupan, banyak banget tuh. Kalau dihitung-hitung tuh dari 250 orang yang ada di situ yang kesurupan tuh mungkin sekitar 100 orang lah. Ganti-gantian gitu ya. Alhamdulillahnya sih yang bisa ngurus banyak gitu. Jadi ya gak terlalu bingung juga. Dan yang paling gue sebelin dari kejadian ini, gak tahu sih ini ada hubungannya apa enggak, pokoknya ini nyebelin banget. Orang-orang yang kesurupan di kejadian itu habis kemah selang beberapa bulan mereka dapat pasangan, entah itu cewek entah itu cowok. Dan ironisnya yang nyembuhin mereka, yang bantuin mereka jomblo semua. Bahkan ada yang putus waktu itu. Gak tau sih ini ada hubungannya apa enggak, konyol pokoknya. Jadi terima kasih, itu pengalaman pribadi gue dan benar-benar terjadi. Mungkin orang-orang di sekitar gue, karena yang terlibat 250 orang, gak mungkin gue bisa bohongin cerita ini. Mungkin kalau ada yang ingin dilengkapi, kita bisa ngobrol-ngobrol di sini. Kalau ada yang tidak berkenan bisa kita obrolin, mohon maaf. Pokoknya semuanya nama samaran, kalau ada nama yang mirip mohon maaf, nggak bermaksud sesuatu.